Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita belajar dalam tema 3 subtema 1 PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran nanti, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. Dan yang ketiga, kalian mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong. Mari anak-anakku, kita masuki pembelajaran kali ini. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Namun, kita memerlukan sikap-sikap yang bijaksana untuk memanfaatkannya. Di sini, mari kita amati gambar kamar Edo. Pada gambar kamar Edo ini ada berbagai macam benda-benda yang menggunakan listrik. Ada apa saja ini? Ada kipas angin, ada radio, ada lampu belajar. Nah, kemudian apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik untuk Edo digunakan untuk belajar ketika malam hari. Kamu dapat menyebutkan manfaat lainnya terkait dengan benda-benda yang berasal dari listrik yang kamu temukan. Nah, anak-anakku, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Di sini, Ibu sajikan beberapa gambar yang menunjukkan potret peristiwa tentang hak. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi setiap gambar dan menjawab pertanyaan yang terdapat di setiap bawah gambar. Nah, di sini apakah gambar-gambar itu menunjukkan seorang anak yang mendapatkan haknya? Kita perhatikan gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya. Karena apa? Karena dengan bersekolah dia mendapatkan pendidikan. Kemudian gambar yang kedua, apakah ini juga mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, karena orang tuanya mau mendengar pendapat anak-anaknya. Kemudian ada gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, di sini ada anak yang mengerjai temannya. Ini belum mendapatkan hak karena dia mendapatkan bulian dari teman-temannya yang membuatnya dibayang-bayangi dengan rasa takut. Kemudian ada gambar keempat. Apakah dia ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitas sendiri, yaitu menonton televisi, ada yang main HP, orang tuanya. Nah, anak-anakku, kalian nanti dapat menyebutkan contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada hak di rumah, hak di sekolah, maupun hak di masyarakat. Misalkan di rumah kalian mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan, mendapatkan uang jajan, bermain, dan sebagainya. Kemudian di sekolah mendapatkan ilmu, membaca buku di perpustakaan, berteman, belajar dengan baik. Nah, itu hak kalian di sekolah. Kemudian hak di masyarakat, mengeluarkan pendapat, menggunakan jalan umum, dan bertetangga dengan sekitar. Dari penjelasan tadi
dapat disimpulkan yaitu hak yaitu sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan penggunaannya tergantung hak tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhi hak kita? Kalau hak di rumah itu dapat berpengaruh terhadap kita yaitu akibat dari kurangnya kesadaran orang tua untuk tentang kewajibannya. Mungkin juga adanya konflik dari kehidupan di rumah tangga. Kemudian ada yang mempengaruhi di sekolah apa? Itu mungkin kurangnya kesadaran berbagai warga sekolah tentang kewajibannya. Kurangnya perhatian dari pemerintah, mungkin seperti itu. Apa pengaruhnya yang ada di masyarakat? Nah, pengaruh yang mempengaruhi hak kita di masyarakat yaitu adanya konflik di masyarakat, mungkin juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda-benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Mari anak-anakku, kita bersenang-senang dengan menyanyikan lagu Maryam Tomong. Maryam Tomong berasal dari Tapanuli dengan pencipta Guru Nahum Sitomorang. Dengan lagu Maryam Tomong ini kalian nanti akan juga mengetahui tentang maknanya dan juga tentang notasi dalam not balok maupun not angka. Lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lagu ini adalah lagu Nina Bobo yang digunakan untuk menidurkan anak-anak. Makna lagu ini adalah kasih sayang seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya dengan selendang yang diayun-ayunkan agar anaknya bermimpi indah dan harapan-harapan sang ibu akan anaknya. Nah, supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Ini adalah solmisasi dalam tangga nada. Di sini ibu akan memainkan sebuah alat musik di mana untuk mengaplikasikan solmisasi tangga nada berikut. Coba kalian perdengarkan sebentar nada yang ibu pujikan. Kemudian di sini ada nada-nada yang berjarak satu nada. Nah, yaitu nada do, re. Coba kita perhatikan bunyi-bunyi nada yang berjarak satu. Do, re, mi, fa, sol, dan sola. Itu adalah nada yang berjarak satu. Selanjutnya nada yang berjarak setengah yaitu mi, fa, dan sila. Kalian bisa berlatih dengan nada-nada tersebut dengan berbagai macam alat musik.
Itu tadi anak-anakku. Kita harus sering berlatih supaya kita lebih lihai dalam memainkan alat musik. Kemudian nada yang berjarak 2 nada, yaitu do, mi, dan fa, la. Itu adalah berjarak 2 nada. Kemudian ada yang berjarak 1,5, re, fa, mi, sol, la, do. Kemudian kalian nanti bisa berlatih dengan berbagai macam-macam nada. Tentunya kalian bisa bersenang-senang dan dapat juga memainkan dengan alat musik, bisa piano, harmonika, atau recorder. Dengan kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan lagu Maryam Tomo. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.